Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para sekalian jamaah subuh Masjid Al-Hikmah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehat zahir maupun batin, bisa mengawali kegiatan pagi hari ini dengan beribadah. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan senantiasa diniati lillahi ta'ala dan senantiasa menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang balasannya adalah surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita sekalian selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadikan amaliyah-amaliyah kita dohiron wa batinan selalu ada dalam nawaitu lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para sekalian, kita lanjutkan kajian pada kitab Ihya Ulumuddin ini. Sudah mencapai bahwa faslun fi adabil muta'allim wal mu'allim, bab menerangkan adab atau sopan santun, tata krama bagi mu'allim atau muta'allim, ya. Karena setiap orang itu ketika memiliki ilmu maka berkewajiban untuk dakwah. Dan ketika orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia berkewajiban untuk tolab. Tolab itu berarti mencari. Nah, inilah yang akan muncul menjadi kata-kata muta'allim wal mu'allim, ya. Sebab kalau muta'allim itu adalah penuntut ilmu, kalau mu'allim itu penyampai ilmu atau pengajar, ya. Dan mengajar itu secara ilmu kependidikan itu beda dengan mendidik, ya. Kalau mengajar itu lebih mudah daripada mendidik, ya. Kalau mendidik itu cakupannya lebih panjang, sedangkan mengajar itu sekedar menyampaikan, ya. Maka ini adab-adabnya pun perlu kita perhatikan, baik menjadi seorang pengajar, pendidik, ataupun menjadi muta'alim, pelajar atau yang mencari ilmu. Sudah di awal dikaji bahwa yang paling penting dari kita adalah ilmu din, ilmu agama, di mana itu digunakan untuk kita itu beribadah. Ammal muta'allimu fa'adabuhu wa wadha'ifuhu katsiratun walakin nanzimu tafari'aha fi sab'i jumalin. Jadi sebenarnya banyak sekali. Maka kitab ini sebenarnya saya semalam membaca, dan kebetulan karena kitab untuk ikhya-nya yang asli yang kemarin saya bawa itu tetap saya baca di rumah. Ketika saya bawa ke sini yang mukhtasornya, ya, tapi tetap bilughatil arabiyah untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan dan tetap menjaga otentifikasi kitabnya, ya. Bahwa mu'alim dan muta'alim itu memiliki kewajiban. Pertama adalah al-wazifatul ula taqdimut taharatun nafsi an radha'ilil akhlaq. Pertama adalah taqdimu taharatin nafsi ala radha'ilil akhlaq, menjaga, mendahulukan taharatun nafsi, membersihkan diri, ya. Nafsu itu an radha'ilil akhlaq, dari akhlak-akhlak tercela. Dan ini banyak sekali, ya, karena kemarin waktu kajian lalu pernah saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, antara hati yang sakit dengan sakit hati, ya. Ya, kalau bapak suruh milih antara hati yang sakit dengan sakit hati, milih yang mana, Pak? Nah, masih ingat nggak Pak kemarin, Pak? Jumat yang keempat yang lalu, Jumat yang ketiga, ya, yang keempat. Antara hati yang sakit dengan sakit hati, bapak milih yang mana? Memang kalau secara pilihan itu nggak ada yang dipilih, ya. Tapi kalau kita melihat resiko terendah itu adalah sakit
sakit hati. Karena kalau sakit hati itu interpersonal. Saya punya salah sama Pak Bagus, tinggal saya datang silaturahmi ke Pak Bagus. Pak Bagus, mohon maaf, perkataan kemarin saya menyinggung, mohon maaf sekali. Lalu itu sudah hablum minannasnya beres, kosong-kosong. Pak Bagus nggak sakit hati, saya pun nggak sakit hati, sudah kosong. Tapi kalau hati yang sakit, itu hubungannya ya hablum minannas dan hablum minallah, berat. Ya. Hubungan minannas bagaimana hablum minannas? Kalau orang yang hatinya sakit, sudah pasti interaksi sosialnya jelek. Dan kalau orang yang hatinya sakit, untuk taubatnya itu susah. Karena punya salah dengan Allah. Ya. Nggak ada hati yang sakit itu minum obat merah, nggak ada. Karena di apotek nggak ada jualan untuk hati yang sakit. Karena menurut Imam Ghazali, hati yang sakit itu lebih parah daripada penyakit fisik apapun. Kalau penyakit hati atau sakit hati yang medikal itu kan liver, Pak ya. Ya. Liver ya, gangguan hati ya. Itu liver itu bisa diobati. Tapi kalau hati yang sakit nggak ada obatnya ya. Kecuali apa? Kecuali baca Quran dengan maknanya, bergaul dengan orang soleh, zikir malam yang lama, kemudian apa lagi? Perut yang lapar. Lapar pun bukan dalam artinya kelaparan, tapi berpuasa banyak ya. 5 itu ya. Ada obat hati 5 yang dulu waktu saya madrasah masih kelas 4 SD itu buat nadoman di madrasah itu ya. Obat hati itu 5 perkaranya itu kan. Yang pertama baca Quran dan maknanya itu kan. Kalau di daerah Wetan sana itu pakainya bahasa Jawa ya. Kalau dilakukan oleh Opik itu di kaset itu enak gitu ya, sudah pakai musik ya. Nah itu jadi an-roda ilil akhlak. Bahkan dalam kitab Yaqut An-Nafis itu toharo itu ada 2, Pak ya. Dalam kitab Yaqut An-Nafis, toharatun itu terbagi menjadi 2 ya. Satu toharoh secara dohir, yang kedua toharoh secara batin. Nah, kalau kita wudhu itu toharoh dohir. Nah, toharoh batinnya dikaji kemarin saya minggu di Al-Jabbar pakai kitab Muraqil Ubudiyah. Itu diantaranya apa? Sebelum wudhu kita berdoa, doa. Kemudian setiap a'dha'ul wudu, anggota wudu kita pun berdoa. Lalu di sini ada ikhtitamnya. Lah, kita ternyata jauh sekali ya. Sini aja belum kok. Boro-boro ke batin. Tapi begini Pak maksudnya. Maka kalau orang yang cuma wudu saja ya, tanpa ada permulaan batin yang benar, itu wudunya dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu cuman wudu udzohir dan tidak berpengaruh ke batin. Tapi kalau udah pakai teori yang baik, praktisnya pakai ulama yang mengambil dari tafsir hadis maupun Al-Quran dengan baca-baca doa yang sangat baik, maka wudunya akan menjadi wudu batin, dan batin itu otomatis maka dohirnya pun mengikuti. Maka kalau syariat bunyinya begini Pak, ad-dohir yadullu alal batin. Dohir itu menunjukkan kondisi batin. Ini kalau syariat banget ya. Tapi kalau kita itu ngaji dengan metode akhlak yang tinggi melalui para alim ulama ahli akhlak, maka sebenarnya kebalik Pak. Harusnya apa? Al-batin yadullu al-dohir. Nah ini karena apa? Jikalau batinnya baik, maka otomatis
akhlaknya di luar akan baik. Coba Pak, kalau kita ngomong saja, sebelum ngomong kan pasti apa? Disimpannya di mana? Di sini dulu ya. Maka saya pernah menemukan kitab ketika itu ngaji di tahun 90-an. Itu disuruh menghafal oleh guru saya begini. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Sebenarnya orang itu kalau mau ngomong, itu kata-katanya itu sudah di-save dulu di hati. Lalu hati itu memerintahkan ke otak untuk mikir. Ketika udah mikir baru ngomong. Maka apa? Sesungguhnya omongan itu adanya di hati, gitu loh. Ngomong itu hanya wujud daripada isi hati. Maka benar kalau orang yang ngomongnya keluarnya hewan terus, itu yakinkan hatinya itu kebun binatang. Yang keluar hewan semua kok. Ya, pasti kondisi di sininya itu hewan semua. Nah, dan ini hati-hati. Maka betul Sahibu Yaqut An-Nafis mengatakan wudu itu ada dua, toharoh dohir dan toharoh batin. Toharoh dohir ya secara fikih itu kelihatan mana batasnya tangan, mana batasnya wajah. Yang disebut wajah itu mana, atas bawah, kanan kiri itu mana, ya. Yang disebut rijli itu mana, kaki. Maka ketika wudhu itu adalah istilah juga dua, mohon maaf ini harus perhatikan ini, ya. Ada sifatnya al-ghuslu dengan al-mashu. Ini beda loh Pak. Kalau al-ghuslu itu membasuh. Kalau al-mashu itu mengusap. Kalau kita baca kitab fikih manapun, ya, kalau kita wudu ada bahasa ghuslul yadain. Yang masuk dalam mengghuslu itu pertama adalah wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Ini bahasanya ghuslu loh Pak. Ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslul rijli. Awas, dalam kitab fikih itu bahasanya ghuslu semua. Artinya ketika membasuh wajah, tangan dan kaki itu air harus mengalir. Nah, beda dengan mashu. Mashu itu artinya mengusap. Yang untuk diusap itu apa saja? Satu, telinga. Yang kedua, rambut kepala. Terus apa? Nah, mashul hidung ya. Kalau hidung itu bukan mashu, malah istinsar wal istinsak yang saya sampaikan di awal. Maka kalau hidung itu sebenarnya ada yang cuma diusap saja. Loh, itu kalau sudah yakin kita itu di dalam ininya nggak ada minal koroni wal kotorani. Ya, sudah nggak ada kotoran, kita yakin udah mandi, maka ketika wudhu boleh begini saja. Tapi kalau kita tadi habis naik motor, habis kemana-mana, yaitu sunnah istinsak, nyesep semprotkan lagi, nyesep semprotkan lagi sampai batang hidung. Kalau yang nggak biasa pasti itu kesegrok Pak. Tapi kalau yang sudah biasa enggak. Makanya kalau lihat kita ulama-ulama, kalau itu pasti begini, lalu begini, betul nggak? Dikeluarkan. Itu tujuannya apa? Mengeluarkan kotoran di sini. Nah, bahasanya masuk memang dalam al-mashu. Maka ketika mashu itu rambut kepala itu mashu, telinga itu mashu, ya. Kemudian hidung itu mashu, usap. Tandanya air tidak perlu mengalir, asal basah nggak masalah. Makanya kalau dalam Imam Syafi'i, mashu ba'dir ra'si, itu yang penting apa? Rambutnya itu basah sampai ke kulit. Kalau netes pun nggak masalah, nggak netes pun nggak masalah, yang penting basah. Tapi kalau menurut Al-Imam Malik itu harus basah semua, ya. Makanya kalau kita wudhu itu nggak boleh mencampur adukan madhab. Kakinya pakai Imam Syafi'i, rambutnya pakai Imam Malik, nggak boleh. Itu namanya talfik. Talfik dalam madhab itu tidak boleh, ya. Yang tidak boleh lagi apa? Yang wudhunya seenaknya wudel. Yang wudhunya seenaknya sendiri, nggak pakai madhab, ya.
Jadi nggak tahu batasan tangan mana, batasan kaki mana, ya. Kan ada yang kalau paling sedikit apa fauqal ka'bain, ya, di atas mata kaki itu paling sedikit, ya. Tapi kalau sampai lutut ya nggak masalah. Maka dalam kitab Fathul Mu'in ada istilah apa bahasa namanya itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah itu artinya apa? Memperpanjang bacaan, memperpanjang basuhan. Kalau tangan ya sampai setengah mau ke ketiak kan itu ya, itu baju tangan. Jangan cuma sampai sini Pak. Rukunnya wajibnya sampai siku. Kalau sampai siku dikhawatirin nggak sampai ya sampai atas lagi gitu. Ya karena malayatimul wajibu ila bihi fawal wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban itu hukumnya wajib. Ya, bapak kalau nyuruh anak, misalkan kakak, tolong itu halaman disapu, ya, nyuruhnya sih nyapu halaman, berarti nyari sapunya hukumnya wajib Pak ya, kan begitu. Nyuruhnya sih sampai siku, tapi apa? Takut tidak sampai siku, maka apa? Dibasuh sampai atas. Jadi jangan pelit-pelit teing Pak, gunakan air. Ya, kamu akhirnya nggak hujan, ya, tahalododoi, ya, nggak masalah, ya, kecuali kalau di daerah yang kekeringan. Saya melihat itu mohon maaf, kemarin lihat di daerah mana itu di YouTube sama di TikTok, ya, itu saking nggak ada airnya, kencing hewan itu ditadahin Pak, kencing hewan sapi kayak gitu. Sapi kemudian hewan diwadahin, saking gak ada airnya coba. Ya, jadi betapa pentingnya itu. Jadi kalau kita nggak usah seperti itu ya Pak ya, ya, karena banyak ya. Pagi-pagi juga sudah ada teh, berarti air kan banyak. Ya, itu artinya memang betul-betul diperhatikan. Maka itu itolatul ghurrah itu perlu memperpanjang. Nah makanya tadi al-mashu dengan al-ghuslu saja beda Pak. Ya, maka kalau kita wudhu, kalau bagian al-ghuslu tolong air itu mengalir. Tapi kalau bagian al-mashu silakan asal basah, ya. Ila basyaratil ra'si, ya. Kan kalau Imam Syafi'i bahasanya apa? Mashu ba'dir ra'si itu min itlaqil juz wa iradatil kul. Maksudnya apa? Yang dimaksud itu rambut kepala Pak, tapi yang diucapkannya itu kepala. Artinya apa? Mashu ba'dir ra'si, ya. Min itlaqil juz wa iradatil kul, ya. Itu dalam bahasa santri itu seperti itu, ya. Maka kalau wudhu betul-betul diperhatikan, ya. Batas wajah itu lubang telinga kanan kiri, ya. Wajah kanan kiri itu. Kalau bawahnya itu di bawah dagu sedikit. Atasnya itu pas min manabiti sya'ri, tempat keluarnya rambut. Ikhwan, gimana kalau orang yang botak sampai ke belakang, mohon maaf, ya, sedangkan tumbuh rambutnya di sini, ya nggak apa-apa dibasuh, ya, ya. Kalau bahasa al-mashu untuk rambut kepala boleh nggak pakai keran langsung, boleh, nggak masalah, air banyak kok. Kalau mau cek bahasa Sunda mah dicumplang ya Pak ya. Sekarang Pak ya dicumplang atau dicece, dicece ya Pak ya. Jadi lamun dina wayah panas, ya, kalau wudhu itu keran dialirin langsung mastakan diukiu kita, namanya dicumplang Pak, itu atau dicece, ya, supaya apa? Supaya basah. Nah, ini adabnya orang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu itu, pertama taqdimut taharatun nafsi an radha'ilil akhlaq, ya. Kalau akhlak itu kan sifatun ghorizah, sifat yang tertancap, bukan sifat yang dibikin-bikin Pak, ya. Itu namanya akhlak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam bunyad dinu alal nadhafah laisat an-nadhafah muradatun fi thiyabi bal fil qalbi. Nah ini dalam kitab Ihya, yang dimaksud toharoh yang terpenting itu bukan toharoh badan, bukan toharoh baju Pak, tapi terlebih adalah toharatul qalbi, ya, membersihkan kondisi batin hati. Makanya mohon maaf, orang-orang ahli akhlak dulu itu bajunya itu tidak terlalu mewah,
biasa saja, tapi dia lebih memperhatikan kondisi batin. Makanya saya pernah membaca kitab itu adalah syair begini, walubsu abaatin wa taqiru aini ahabbu ilayya min lubsis syuhuni. Itu orang dulu itu saking apa? Saking sibuk ngurusin hati, itu dia sampai lupa baju, Pak. Ya, sampai lupa ngurusin baju. Sehingga ngomong seperti itu, aku menggunakan baju compang-camping itu lebih aku sukai daripada menggunakan baju bulu yang bagus sementara hatinya itu compang-camping. Oh. Itu orang-orang yang kondisinya memang seperti itu. Dan memang benar, kalau kita bapak kalau sibuk bekerja apa? Sibuk bekerja saja, kira-kira pengen nggak ngomongin orang? Bapak kalau sibuk bekerja, ada waktu nggak untuk ngomongin orang? Nggak ada. Ya. Bapak sibuk apalah nyawa-nyawa di bumi, ya. Ada kesempatan nggak ngomongin orang? Nggak ada. Tapi kalau bapak nganggur, kondisi batinnya kosong, nggak ada pekerjaan apapun yang baik, coba datang orang ngajak ngobrol, apa yang terjadi? Segala dibahas, Pak. Di A lebih ke B dibahas, bahkan orang lewat dulu bisa jadi dibahas. Nah, karena apa? Itu lebih memposisikan kondisi dohir, ya, dohir saja, ya. Tapi kalau sibuk dalam suatu maka dia akan hatinya terjaga. Maka ketika kita itu sesekali kita keluar itu boleh. Tapi kalau sering-sering sekali itu justru merusak. Maka saya pernah mendapatkan pelajaran dari seorang kiai begini, ya. Ada seorang yang ngomong, kenapa kamu pergi ke puncak? Kenapa kamu pergi ke tempat rekreasi? Cek si orang tadi ditanya, jawabnya kieu, Pak. Ah, abdi mah niis weh. Jawabnya naon, Pak? Arek niis di puncak. Ya. Niis naon bahasa orang, Pak? Naon, Pak? Refreshing ya, Pak ya. Refresh, menyegarkan kembali kan gitu ya. Ya. Tapi begitu ke puncak, Pak, apa yang terjadi, Pak? Bukan malah dingin, lain niis, justru hati panas. Karena apa? Di puncak itu banyak pemandangan-pemandangan yang bikin hati panas malah. Jadi bukan kesana malah dapat hati yang dingin, begitu pulang malah panas. Sagala hoyong ayah. Kamu bari indit nanti mau duit pas-pasan. Hoyong itu temahi, hoyong ini temahi. Tunggu naon panas hati. Jadi bukan malah dingin hati itu, malah jadi apa? Kacau, ya. Maka betul dalam kitab Diwanus Syafi'i itu apa? Wasafir fafil asfari khamsu fawaid, ya. Travelinglah engkau. Dalam traveling itu ada 5 perkara yang akan kau dapatkan. Tapi traveling ini enggak Imam Syafi'i enggak menganjurkan setiap hari, ya. Sesuatu kalau kita ada pengen apa keperluan saja itu traveling, ya. Nanti dalam traveling itu ada 5 perkara. 1, dapat saudara. Yang kedua, dapat ilmu. Kemudian dapat rezeki, macam-macam. Saya lupa lagi yang 2 itu apa itu. Ada, ya. Pokoknya dalam traveling itu ada 5 faidah, kata Imam Syafi'i itu, ya. Maka tapi traveling itu traveling yang benar, ya. Tidak hanya untuk apa? Tidak hanya untuk apa istilahnya, ya mungkin perkara yang apalagi kalau tujuannya maksiat kan nggak boleh qashar jamak sholat, nggak boleh, Pak, ya. Kalau tujuan perjalanannya itu untuk kejelekan, itu nggak boleh sholat qashar jamak, karena disyaratkan dalam kitab fikih yang boleh sholat qashar dan jamak itu wa ayyakuna safaruhu, ya, lali maksiatin ghairu maksiatin wa alla yakuna jeung yen aya naon asafaruhu perjalanan si man tadi eta ghairu maksiatin henteu maksiat, itu syarat apa? Syarat qashar jeung jama. Kira-kira kalau lamun perginya ke Surabaya mau nonton konser gimana, Pak?
Yang konser notabene-nya itu yang ditonton awewe ngigel. Ya, masih leuheung kene menonton bola mah. Dan ditonton teh lalaki kene main bal gitu. Kalau nonton konser ditonton saha? Awewe ngigel dangdut misalkan. Kan maksiat, Pak. Kira-kira ada kosor jamak di kereta demi untuk itu. Kan itu kan kalau bahasa santri itu lam yabres walam yajrek. Itu beres jeung henteu ecrek. Gitu. Ya. Nah ini Pak ya. Jadi makanya kondisi batin ya kita bersama-sama frakna mangga urang latihan. Maka ketika kita mau ngaji minimalnya punya wudu ya. Saya jadi teringat guru saya itu dulu Kiai Haji Kusyairi, sekarang sudah punya pesantren di Jambi. Beliau itu orangnya apik pisan ya. Kalau santrinya mau ngaji itu pasti santri yang belum wudu siapa? Sana wudu tuh keluar dulu ya. Terus kalau ada santri yang ngantuk tertidur ya, tertidur dibangunin suruh wudu dulu baru masuk lagi. Ya. Itu begitu cara beliau. Makanya yang ngaji sama beliau itu cerdas-cerdas santrinya itu. Ya. Jadi luar biasa karena memang leadingnya seorang guru itu juga mempengaruhi ya dulu ya. Maka ada juga keterangan ya, gurumu itu mempengaruhi akidahmu. Ya. Karena apa ya iya ya, kalau kita ngajinya ke si A ya kita akan tahu ad-din apa al-mar'u ala dini khalili al hadis au kama qala. Seseorang itu kalau mau melihat agama seseorang itu lihatlah dia itu bergaul sama siapa. Ya itu. Kalau bergaulnya sama orang yang ahli ilmu, insya Allah dia berilmu juga. Kalau bergaulnya sama orang yang nggak berilmu, ya nggak punya ilmu, ya. Kalau kita bergaulnya sama tukang minyak sengit, ikut sengit. Lamun bergaulnya sama tukang minyak tanah, begitu salaman ya bau minyak tanah tuh, ya. Artinya seperti itu, ya. Selanjutnya, jadi yang paling penting adalah kita itu berusaha untuk membersihkan thaharatul qalbi. Maka orang-orang dulu itu orang-orang yang ahli akhlak lebih memperhatikan kondisi batin hatinya daripada mikirin tampilan luar ya. Tampilan luar itu hanya casing saja ya, hanya casing ya. Yang penting itu tampilan batin. Makanya saya juga teringat ini dulu Mbah Kiai Dimyati Rais almarhum almaghfurlah pengasuh pondok pesantren Kaliwungu itu beliau itu pengasuh pondok yang alimnya luar biasa karena beliau itu kitabnya bagus kemudian ngajinya ke kiai-kiai banyak sekali. Beliau punya pesantren besar, santrinya ribuan sekarang itu sudah alumninya sudah ribuan itu sekarang pesantren Kaliwungu itu. Tapi beliau itu tidak menunjukkan beliau orang alim saking tawaduknya. Beliau almarhum. Suatu saat beliau itu duduk di depan teras pesantren, kantor pondok, cuman pakai apa? Pakai sarung, pakai kaos oblong. Itu udah sobek-sobek, udah bolong-bolong. Ya, pakai kopiahnya putih, rada nyengsol gitu. Ya. Suatu saat santri itu datang dengan wali muridnya, santri baru, ya, santri baru dengan wali muridnya, dengan santri baru dengan wali santrinya. Akhirnya apa? Karena di depan itu ada Mbah Kiai Dimyati lagi duduk pakai sarung, sarungnya pun pakainya rada tinggi gitu ya, ya sampai betis. Kalau santri kan kalau sarungan santri begitu, tapi kalau sarungan mau sholat beda lagi ya. Seperti santri itu kalau mau sholat itu begini, kalau mau pakai kopiah begini, tapi kalau mau sholat begini kan, itu santri tandanya ya, gitu. Nah ketika itu tiba-tiba si wali murid itu ngomong Mbah Yai Dimyati, mang sini mang. Gitu, bilangnya gitu. Kusangkin udah kelihatan ajengan kiai besar itu. Dipanggil, mang sini mang, pang mawakan koper abdi. Akhirnya apa? Koper barang-barang santri itu dipangbawakan ku Pak Kiai tadi. Bawa. Balik kemana, Pak? Itu kobel itu, kamar itu dibawain sama itu. Ya, sama dibawain. Kopernya besar, ya.
Kalau santri dulu kan nggak ada koper yang tarikan kayak mau ke pesawat itu ya, atau koper yang sekarang pakai tas-tas bagus. Itu pakainya ada juga koper seng ya, yang besi itu juga itu dulu itu makanya itu dulu ya. Mbah saya masih ada itu, Pak Haji masih punya koper seperti itu. Ya, dibawain berat dengan baju-bajunya, dengan embernya gitu ya. Tiba-tiba si wali murid tadi bilang ke kantor pondok, saya pengen ketemu pengasuhnya. Ya. Begitu pengen ketemu pengasuhnya, diantarlah sama santri itu, ketua pondok itu ke dalam kiai, Begitu ke dalam kiai, dipanggilkanlah sama santrinya, Pak Kiai, ada wali murid pengen ketemu. Begitu keluar, orangnya yang tadi pakai baju oblong. Ya. Sampai si wali santri itu minta maafnya luar biasa. Loh, calon guru anaknya kok disuruh? Ya, itu maksudnya apa? Ini cerita ini saya stressingnya kepada apa? Stressingnya beliau tidak memperhatikan penampilan, tapi lebih memperhatikan akhlak. Walaupun kiai besar, orang nggak tahu disuruh ya. Makanya dalam kitab juga diterangkan, kitab Hikam, kalau kamu hatinya pengen tenang, jangan pernah ngurusi posisimu di hadapan makhluk, tapi uruslah posisimu di hadapan Allah. Ya, kalau kita ngurus posisi kita di hadapan makhluk, ya datang ntar dihormati aja pasti berjengkel kita. Bener ya? Betul. Tidak diundang Pak RW malah harusnya, karena apa? Harus dipanggilnya pangkat dan jabatannya. Apalagi tidak dipanggil haji. Saya udah haji 2 kali kok dipanggil haji. Oh itu berarti apa? Masih ngurusi posisinya di hadapan makhluk, tidak ngurusi posisi di hadapan Allah. Dan itu sendiri sangat susah sekali ya. Mohon maaf Pak, saya itu bergaul dengan siapa saja Pak, tapi saya nggak selalu ngomong agama di hadapan mereka. Karena apa? Likulli maqolin maqom, walikulli maqomin maqol. Setiap forum itu ada ucapan dan omongan tertentu, dan setiap omongan tertentu ada forumnya sendiri ya. Maka saya justru malu kalau lagi, mohon maaf ya, lagi di mana gitu sama teman-teman, tiba-tiba ada yang datang tahu-tahu nanya agama. Pak Ustadz, hukumnya ini apa? Aduh, mau nerangkan di sini. Banyak orang yang lagi begini, akhirnya apa? Ya, nanti saya jawab. Ya, saya ngobrolnya misah dulu ya. Karena apa? Bukan forumnya ya. Cari forum tertentu. Jadi tidak mesti harus seperti itu. Maka ketika kita selalu memposisikan diri di hadapan masyarakat, maka kita akan sakit hati terus. Ya. Karena apa? Udah dihormati sedikit jengkel. Ya. Gitu kan? Ya. Itu karena kita terlalu ngurusi posisi kita di hadapan masyarakat, ya. Makanya kemarin itu, mohon maaf, saya kan pengurus Al-Jabar, Pak, yang memverifikasi perizinan itu kan, ya, di HP itu, ya. Kemudian kalau ada penceramah, ya, itu ada 2, satu penceramah yang daftar, yang kedua penceramah yang memang kita plot. Karena apa? Kita tahu kualitas, ya. Mohon maaf, rata-rata yang daftar itu tidak berkualitas. Jujur Pak. Dan itu harus diposisikan supaya apa? Ya, berarti apa? Kalau dia cari posisi, hanya cari posisi, kelihatan Pak. Nah, ini jujur saja Pak ya. Tapi kalau diplot oleh forum pemilihan, dia keilmuannya bagus, dia punya majelis taklim, dia jam terbangnya bagus, dia pernah pesantren di sini, bahkan sampai Timur Tengah. Ketika dipasang untuk ceramah, bagus untuk isi pengajian. Tapi kalau datang yang kita nggak tahu daftar, begitu ya. Walaupun secara kurikulum vitae ada CV-nya, ya, rata-rata begitu ngisi, pengurus itu kecewa. Iya ngisi gening gitu. Ya, artinya apa? Berarti apa? Kalau kita sibuk memposisikan diri, justru banyak tidak dihargai. Terus Pak. Tapi kalau kita banyak diposisikan orang, insya Allah barokah manfaat. Tuh.
Jadi jangan sibuk ngurusi tampilan diri di hadapan makhluk, tapi lebih sibuk ngurusi tampilan diri di hadapan Allah. Caranya tadi apa? Ya kualitas ibadah kita, ya. Kalau dipanggil, ya, dipanggil pimpinan dengan dipanggil ini kan pasti beda dengan dipanggil orang-orang biasa. Oh, berarti kita ya hati, ya. Maka pengalaman saya lebih dari hampir mau 15 tahun di pesantren itu begini Pak, santri pun saya pernah membawai santri satu komplek itu 800 santri. Ya, saya koordinator pendidikan waktu itu. Dan pernah jadi pengurus pondok lebih dari 3 periode. Saya tahu psikologi santri. Ada santri yang malesnya luar biasa. Ngaji tara, apa-apa tara. Ya, makanya ya kualitasnya begitu. Ada santri yang rajin, ya, ibadah dan amaliyahnya bagus, akhlaknya bagus, maka posisinya bagus di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Nah, karena yang memposisikan itu sebenarnya Allah. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala innamal musyrikuna najasun baina anna najasa la takhtassu bithiyab fama lam yanzif al-batina anil khaba'ith la yaqbalul ilma an-nafi'a fid din. Siapa orangnya yang tidak rajin membersihkan batin hatinya, maka dia tidak akan bisa menerima ilmu. Betul ya, dulu kenapa kiai saya itu dulu sedikit-sedikit ya kalau kamu bisa puasa lah, itu santri ya. Maka yang lain saya di pengajian pengajian yang masjid lain. Kalau kita punya anak Pak, jangan terlalu sering makan makanan yang pedas, jangan terlalu sering makan makanan yang berbau menyengat, jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu asam, ya, kecut. Karena apa? Itu akan menyusahkan hafalan. Tuh. Jadi memperlambat hafalan. Ya, itu dalam kitab taklim itu ada kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau kita anak-anak kita masih sekolah, masih menghafal, itu jangan terlalu makan lada sering. Jangan terlalu sering makan yang bau-bauan, yang menyengat-menyengat. Jangan selalu makan makanan yang terlalu asam. Ya, itu mengurangi hafalan. Ya. Makanya benar dulu kiai saya itu selalu menganjurkannya puasa, biar jangan terlalu banyak makan, ya. Jangan banyak makan, nanti susah. Ya. Nah ini jadi orang yang membersihkan hatinya akan cepat dapat ilmu. Beda dengan orang yang tidak membersihkan hatinya. Ya. Laisal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu nurun yaqdhifu fil qalbi. Itu. Yang dikatakan ilmu itu bukan orang yang terlalu banyak riwayatnya, tapi orang yang berilmu di hadapan Allah itu orang yang yang hatinya itu memiliki cahaya. Ya, makanya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, bukan orang yang banyak riwayatnya. Ya. Makanya nggak heran lah kalau orang yang newcomer sekarang itu ya. Dan saya sering nyeleksi seperti itu, jadi tahu Pak, biar hati-hati sih, biar hati-hati ya. Artinya banyak orang yang tidak berkapasitas, tapi daftar ini yang parah Pak. Dalam hal apapun, tidak berkapasitas tapi daftar ini dalam hal apapun. Ya, entah agama, entah bisnis, entah apapun, kalau dia bukan kapasitasnya tapi ngasongken maneh hoyong dianggap, itu pasti nggak benar. Ya. Sebab setiap sesuatu pasti punya spesifik ya, spesifik, dan itu perlu proses. Ya. Saya pengen bisa baca kitab Pak, tidak seminggu 2 minggu, apalagi setahun, tidak. Ya. Pak Kiai Abdul Halim guru saya itu ngerti saya nangis pengen bisa baca kitab kayak apa, ngerti beliau. Ya. Pak Kiai Haji Kusairi guru saya ngerti bagaimana saya itu tengah malam itu suruh wirid nurut, suruh baca ini nurut. Bahkan saya punya kitab khusus untuk ngelugat sendiri, disetorkan ke guru saya. Ya, makanya saya nggak hafal Quran, tapi kalau baca kitab hayu.
Ya. Kan gitu maksudnya. Itu karena memang tidak sehari dua hari tiba-tiba sistem kilat, pasti banyak kelemahannya itu. Ya. Cara cepat baca kitab walaupun bisa, banyak sekali kelemahannya. Ya. Beda dengan yang secara apa? Secara mendasar, kitab Jurumiyah dulu, Amriti, Fathur Bariyah, kemudian Alfiyah, Uqudul Maknun, Jawharul Maknun, Uqudul Juman, terus itu beda, hasilnya pun beda. Ya. Istri saya itu kepala sekolah Rodatul Atfal. Saya nanya, sudah punya metode berapa mah ngajar anak pakai itu Quran? Ada ini Pak, ada kiroati, ada tilawati. Bagaimana masing-masing? Yang ini kelemahannya ini Pak, yang ini kelemahannya ini. Betul. Dibandingkan dengan anak yang dididik ibunya sendiri di rumah, lebih bagusan yang dididik di rumah sama ibunya. Ya, ya permasalahannya kan tidak semuanya ibunya bisa. Ya, apalagi kalau ibunya ketemunya di tempat ajeb-ajeb dulu, ya bisanya cuma nyanyi aja. Kan gitu ya. Makanya betul kata Kanjeng Nabi itu apa? Khayru linutofikum, carilah untuk wadah-wadah spermamu. Jadi kita punya, mohon maaf, kita punya sperma, istri kita itu ibarat wadah. Maka Kanjeng Nabi dawuhnya apa? Khayru linutofikum, pilihlah, selektiflah untuk wadah spermamu. Ya kalau wadah spermanya goyang terus ya anaknya goyang terus. Itu maksudnya ya. Karena bapak itu cetakan, bapak itu bahan, ibu itu cetakan. Ya, kalau bahannya bagus, cetakannya penyon, anaknya penyon. Gitu. Dan ini luar biasa. Dan ketika, mohon maaf, dalam kitab itu diterangkan ya, kenapa kadang ada anak ikut bapaknya wajahnya mirip sekali, kenapa anak itu ikut ibunya wajahnya mirip sekali. Karena apa? Paheula-heula sahanu keluar heula. Itu hadisnya ada itu ya. Saha-saha anu keluar ti heula eta nu mendominasi ya. Maka logikanya para ilmuwan mengatakan lamun pengen anak laki-laki bapak heula, lamun pengen anak perempuan ibu heula. Kumaha carana we ibu heula. Gitu. Ya. Aya cara lagi apa? Kudu naikna ti kanan. Itu mah ya. Naikna ti kanan. Ini sekedar teknik nyapanya. Teknik, mohon maaf jauh dari kajian tapi sekedar pengetahuan. Nah itu jadi para sekalian ya, makanya anak saya sejodoh alhamdulillah. Ya. Jadi ini hati ternyata lebih penting dari penampilan luar, Pak ya. Penampilan luar ya. Saya pernah diprotes oleh ibu-ibu jamaah pengajian. Karena saya keluar cuma pakai training, nggak pernah pakai kopiah. Ya, apalagi kalau mau pingpong. Ya. Ya itu kan itu. Saya pernah Pak Ustadz kok penampilannya ngoboi terus begitu ya. Ya biar nggak disebut Ustadz. Saya bilang gitu aja. Pak Ustadz kok penampilannya gitu aja ya. Ya biar nggak disebut Ustadz ya. Ustadz itu posisi di hadapan makhluk kok. Ya. Kalau saya nggak ngajar mungkin nggak disebut Ustadz. Ya. Kalau saya ditekuni di pingpong jadi atlet saya. Disebutnya atlet, bukan ustadz. Ya. Karena bapak itu rajin misalkan ya ke masjid, rajin jamaah, maka ketika wafat disebut apa? Salah satu jamaah kita, gitu kan? Salah satu jamaah kita wafat. Coba kalau bapak nggak pernah ke masjid, disebut jamaah masjid nggak? Ya. Maka ada yang perlu sebagai identitas dan ada yang perlu kita itu nggak peduli ya. Sepanjang kita itu apa penampilan itu tidak melanggar syariat gitu aja yang penting ya. Kalau udah melanggar syariat baru ya kita harus ambil peduli ya. 5 menit lagi ya. Nah, jadi ini fa'aba al-ilmu ayyakuna illa lillah wa qala ba'dul muhaqqiqin ta'allamna al-ilma li ghairillah fa'aba al-ilmu ayyakuna lillah.
para ahli ilmu hakikat itu, mereka itu cari ilmu, pernah cari ilmu, maksudnya mengiktikadkan bahwa mencari ilmu itu bukan karena Allah, hanya karena apa? Karena kebutuhan. Tapi ternyata apa? Ternyata mau kaya apapun ilmu itu tidak akan masuk kecuali lillah, karena Allah. Jadi intinya kalau kita itu ngaji, kenapa Pak ke masjid ngaji? Daripada nganggur, itu nggak lillah itu. Ngaji kok daripada nganggur. Nah, makanya kalau kenapa Pak sholatnya di masjid daripada di rumah? Jangan daripada di rumah. Wah, memang laki-laki kudu jamaah kok. Ya, jadi jangan daripada di rumah. Memang kita itu ke masjid itu perintah. Haji itu ya ke Mekah, ke Madinah sana. Ya, arahnya. Kalau haji arahnya ke Gede Bage, mungkin ke Gede Bage penuh. Kalau perintahnya ke Gede Bage. Tapi kan karena perintahnya ke Mekah wal Madinah, maka dimanapun orangnya ya ke Mekah wal Madinah. Kita jamaah pun seperti itu Pak. Jamaah itu bukan karena menuju masjidnya, kita jamaah karena menuju perintah Allah, bukan karena menuju masjidnya. Masjid itu syariat, kalau kita mau jamaah ya ke masjid atau musola, ya. Itu syarat apa? Jamaah, ya. Tapi boleh nggak kalau kita itu jamaah di luar masjid, atau bukan masjid tapi dipakai jamaah, boleh nggak? Ya tetap boleh, yang dianjurkannya jamaah dan perintahnya untuk jamaah kok. Kan syariatnya kalau kesempurnaannya pun diantaranya di masjid. Adapun kalau jamaah di bangunan yang bukan masjid ya tetap boleh. Cuman hanya fadilah jamaah, fadilah tempatnya beda lagi, ya gitu. Nah ini nanti ranah-ranah seperti itu adanya di fikih, ya, adanya di fikih. Maka kita kalau memaham Quran hadis, jangan cuman apa, ya, jangan cuman mohon maaf lihat keterangan arti terjemah saja, ya. Dan saya lagi mensosialisasikan begini Pak, sebab ada sekte, bukan sekte ya, pemahaman yang mereka nggak mau madhab, nggak mau keterangan ulama madhab, tapi kalau keterangan gurunya dipakai. Ada nggak Pak yang gitu? Banyak gitu, ya. Dia lebih, mohon maaf, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu dibilangnya ulama biasa. Tapi kalau waqala Utsaimin, waqala Ibn Baz, itu dia itu bangga sekali. Dan dipakainya yang itu. Kira-kira Bin Baz dan Utsaimin itu duluan mana? Lalu kalau mengikuti ulama salaf yang mana? Bin Baz dan Utsaimin itu ulama khalaf sini, ya. Tapi yang dipakai itu terus, ya, Bin Baz, Utsaimin, ya, terus itu. Bahkan kitabnya itu kalau yang mentahqiqnya itu bukan ulama-ulama itu nggak mau kitabnya. Saya masih baca kitabnya Ibnu Qayyim loh Pak. Saya masih baca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, ya. Tapi mereka nggak mau mengambil kecuali kalau yang sudah ditahqiq oleh orang-orang ulama itu. Ini maksudnya apa? Saya bukan dalam rangka ini, tidak, tapi mendudukan permasalahan. Ini loh ulama salaf itu yang mana? Kalau ulama salaf ya kurun salaf itu yang terakhir itu Imam Syafi'i ke atas. Ya. Tapi sementara kalau Imam Syafi'i dan kata itu sudah dianggapnya ulama biasa, tapi lebih senang tahqiqan kitabnya karya mereka yang notabene ulama khalaf, yaitu bukan ikut ulama salaf namanya, ikut ulama khalaf. Ya. Nah, ini makanya ya, biar duduk masalahnya jelas, ya. Ya, jadi bukan dalam rangka supaya ikhwan mah nggak suka sama, bukan, ya. Ya, kalau ngaji itu kalau itu bagus diambil, tapi kalau menurut takaran ilmu saya, ya, tidak masuk teoritis logika yang dianjurkan oleh para alim ulama yang dari ulama salaf, justru akan difilter dengan tersendirinya. Mohon maaf Pak, apalagi kalau orang bahasa Pak, orang ahli ilmu alat, ilmu sorok nahwu manteknya tahu, duduk begini saja dengerin khutbah itu baca ayat langsung ngerti. Karena apa?
baca kok begitu, ya. Kurang jabar i itu tahu. Mohon maaf, bisa jadi kalau saya baca kitab banyak yang ngoreksi. Karena mungkin beda teori. Kalau orang bahasa itu seperti itu, Pak, orang ilmu sorof nahwu. Apalagi yang sudah pakai maknun. Yang memahami Qur'annya, alnya saja sudah diterjemah. Ya. Alnya saja, alhamdulillah, itu alnya diterjemah menjadi 4 perkara, macam-macam. Yang terakhir, ya. Al-wadifatu tsaniyah ayyuqallila ala'iqahu wa yub'idu an watanihi hatta yafrugha qalbahu lil ilmi. Nah, ini dianjurkan kalau belajar ilmu itu menghilangkan seluruh alaqoh yang ada dalam hatinya anu ngabuburat sangkan urang teh terjadi berangkat ngaji. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau kita sudah misalkan diumumkan di grup pengajian ba'da subuh Jumat ini, kalau Bapak sudah niat ngaji, maka insya Allah itu dibuktikan dengan apa? Menghilangkan seluruh alaqoh yang akan menghalangi saya berangkat nanti ngaji. Itu namanya yubaidu alaiqoh, ya. Maka insya Allah itu punya konsekuensi, Pak. Contoh, Pak Haji bilang ke saya, Ustaz, main ke rumah saya bilang insya Allah, misalkan, seharusnya insya Allah saya itu diusahakan, bukan insya Allah sekedar penolakan. Awas, karena insya Allah itu punya konsekuensi untuk diusahakan. Kalau mau berangkat nanti janji, Pak Haji, nanti saya Jumat depan saya main ke rumah Pak Haji. Sudah janji begitu insya Allah, tapi walaupun insya Allah, maka insya Allah itu dibuktikan segala apa yang menghalangi Jumat nanti menuju ke rumah Pak Haji itu hilangkan. Tuh. Dalam arti yang tidak penting, ya gitu kan? Kalau yang lebih penting ya bisa jadi tinggal cancel. Wong manusia itu punya fleksibilitas kok, ya, punya fleksibilitas. Pak Haji, hampurah Pak Haji, pun ibu nuju Tedamang, yang diantar ke rumah sakit. Nah, lebih penting mana ngantar ibu main ke rumah Pak Haji? Jelas ngantar ibu kan begitu. Itu namanya fleksibilitas. Mana yang lebih, ya, yang lebih urgent, ya, mana yang lebih utama, ya. Kan namanya insya Allah itu memang harus diusahakan. Bukan insya Allahnya seperti seorang. Ustaz main ke rumah, insya Allah balik nolak kita sebenarnya. Jadi awas. Kata insya Allah itu bukan penolakan, Pak. Tapi insya Allah itu sebenarnya apa? Untuk diusahakan. Maka Kanjeng Nabi pernah begini, Pak. Janji kalau masalah ke orang Yahudi, bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi bilang begini, saya akan jawab permasalahan ini besok, kata Kanjeng Nabi. Tiba-tiba permasalahan itu sudah ditanyakan Kanjeng Nabi. Tiba-tiba Kanjeng Nabi kan hanya mengandalkan wahyu, nunggu wahyu sampai sore, sampai malam pun nggak ada wahyu untuk menjawab pertanyaan orang itu. Sementara saya sudah janji pertanyaan akan dijawab besok. Kanjeng Nabi itu terus menunggu wahyu sampai malam nggak dapat wahyu. Ternyata turun wahyu, Pak. Begitu turun wahyu isinya apa, Pak? La taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itulah dari kata-kata illa ayyasha Allah, ulama mentafsiri menjadi insya Allah. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau berkata kamu akan berbuat itu besok illa ayyasha Allah, kecuali lamun dikersakeun ku Allah. Kanjeng Nabi malah ditegur, ya. Karena apa? Terlalu memastikan saya akan menjawab besok. Padahal Kanjeng Nabi pun masih punya Allah. Nah, malah ditegur sama Allah dengan kata-kata. Nah, kalau bahasa kita ditegur, ya sebenarnya itu bukan teguran, tetap pendidikan. Maka begini, Pak, kita ulahnya nyahawanan lamun aya sesuatu teh. Ieu der Persib jeung naon can main 2-0 pasti. Geus pasti 2-0, ya. Nah, Kanjeng Nabi pun setiap mau perang itu malaikat Jibril itu datang. Itu dalam satu kitab saya baca. Ketika mau perang apapun, Kanjeng Nabi itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau akan menang dalam peperangan ini. Selalu begitu.
Tapi apa? Apakah Kanjeng Nabi ngomong kepada sahabat, sahabat, kalem, kita akan menang? Apakah ngomong gitu? Tidak pernah. Justru Kanjeng Nabi selalu APP kepada para sahabat, dimintai pendapat. Wahai Abu Bakar, bagaimana strategi perang kita? Wahai Sayyidina Utsman, bagaimana logistik kita? Wahai Sayyidina Ali, bagaimana siasat perang kita? Seperti itu. Padahal apa? Geus nyaho pasti erek menang. Tuh. Untuk apa? Biar jangan percayanya kepada Kanjeng Nabi, tapi tetap percayanya kepada Allah. Tuh Kanjeng Nabi. Orang main bal cander 2-0 pasti. Main bola cander 2-0 pasti nyebutna, ya. Apalagi nu tarumpangan teh anu, makanya tarumpangan nu garelo eta teh. Ya, karena apa? Selalu mendahului takdir. Kalau saya masang yang 2 pasti ini kalah 2, ini pasti. Nah, itu kan berarti kan udah mendahului. Padahal itu cuma apa? Pas-pasan saja. Ya kalau lagi pas. Kalau lagi sial sih sial gitu. Makanya innamal khamru wal azlamu wal angsobu, angsob itu azlam, itu angsob dengan azam itu kan toh-tohan atau apa? Taruhan, ya. Rijsun itu apa, Pak? Lebih daripada kotoran, ya. Min amalis syaitan. Jadi ayyuqallila ala iqah. Seorang santri, seorang murid, seorang pengajar kalau sudah mau ngajar, hilangkan seluruh alaik itu yang akan menghalangi ke situ, ya. Kecuali apabila ada halangan yang tertentu yang sangat penting. Mohon maaf Pak, seperti ini. Saya kan beberapa hari dapat kayak gini Pak, jadwal-jadwal dari masjid-masjid. Pak Ustadz, Pak Kiai, ini jadwal untuk tahun depan. Mau nggak diterima? Setelah saya lihat, oh iya, mudah-mudahan nggak bentrok. Oh iya, nggak bentrok. Tapi apa? Saya usahakan, bahkan kalender saya bolong-bolongin Pak, saya bulut-bulut. Ini Al-Hikmah, ini Nurul Ihsan, ini Al-Jabbar, saya bolongin tanggal-tanggal itu tuh, ya. Dalam rangka apa? Ngagayinkan sorangan supaya apa? Ketika mau ngajar atau ada orang request lagi, itu sudah ada bulet loh. Jangan terima lagi, itu sudah bulet kok. Karena ya Pak, sudah ada amanah. Tanggal itu tolong prioritaskan karena sudah ada buledan. Ya, itu namanya apa? Menghilangkan alakat yang lain. Ya, prioritas karena apa? Lebih dulu requestnya. Ya, itu namanya memprioritaskan alaik. Ya, kalau saya kan mau ngajar, kalau Bapak mau mendengarkan, mau mencari ilmu, berarti apa? Nanti kalau jadwal itu saya supaya nggak kemana-mana kan gitu. Ya, minimalnya, ya. Kalau menganggap penting begitu. Walidzalika qila al-ilmu yu'tika ba'dahu hatta tu'tiya kullak, ya. Fama ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Karena apa? Allah tidak akan memberikan ilmu orang yang di hatinya itu mendua. Ya, mendua itu gimana maksudnya? Ongkoh ngaji tapi hatinya kemana-mana. Ya. Calik nama di masjid tapi hatinya di pasar, ayat tuh Pak. Ya. Calik nama di masjid tapi hatinya itu mikirin naon itu. Jadi di masjidnya itu berarti daripada di rumah gitu. Lalu Pak, maksudnya di masjidnya daripada di rumah berarti gimana? Bisa jadi di rumah dicarikan pemajikan meninggal di masjid. Bisa jadi di rumah di godawai itu barudak. Di masjid, itu daripada namanya ngaji tapi daripada, bukan nawai itu saknyana ngaji. Sakitu parwargi sadayana sedikit anu didugikeun ya 5:30 apa yang disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Dan apa-apa yang kita usahakan kita belajar bersama-sama ya Pak. Trak nama bareng-bareng. Saya sekedar membacakan dawuh para ulama, terlebih dari pesan Al-Imam Al-Ghazali melalui tafsir hadis dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan jadi manfaat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
Para sekalian jamaah subuh Masjid Al-Hikmah Hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah pada Jumat kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehat zahir maupun batin, bisa mengawali kegiatan pagi hari ini dengan beribadah. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan senantiasa diniati lillahi ta'ala dan senantiasa menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang balasannya adalah surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita sekalian selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadikan amaliyah-amaliyah kita dohiran wa batinan selalu ada dalam nawaitu lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para sekalian, kita lanjutkan kajian pada kitab Ihya Ulumuddin ini. Sudah mencapai bahwa faslun fi adabil muta'allim wal mu'allim, bab menerangkan adab atau sopan santun, tata krama bagi mu'allim atau muta'allim, ya. Karena setiap orang itu ketika memiliki ilmu maka berkewajiban untuk dakwah. Dan ketika orang yang tidak memiliki ilmu maka dia berkewajiban untuk tolab. Tolab itu berarti mencari. Nah, inilah yang akan muncul menjadi kata-kata muta'allim wal mu'allim, ya. Sebab kalau muta'allim itu adalah penuntut ilmu, kalau mu'allim itu penyampai ilmu atau pengajar, ya. Dan mengajar itu secara ilmu kependidikan itu beda dengan mendidik, ya. Kalau mengajar itu lebih mudah daripada mendidik, ya. Kalau mendidik itu cakupannya lebih panjang, sedangkan mengajar itu sekedar menyampaikan, ya. Maka ini adab-adabnya pun perlu kita perhatikan, baik menjadi seorang pengajar, pendidik, ataupun menjadi muta'allim, pelajar atau yang mencari ilmu. Sudah di awal dikaji bahwa yang paling penting dari kita adalah ilmu din, ilmu agama, di mana itu digunakan untuk kita itu beribadah. Amal muta'allimu fa'adabuhu wa wadha'ifuhu katsiratun walakin nanzimu tafari'aha fi sab'i jumalin. Jadi sebenarnya banyak sekali. Maka kitab ini sebenarnya saya semalam membaca dan kebetulan karena kitab untuk ikhya-nya yang asli yang kemarin saya bawa itu tetap saya baca di rumah. Ketika saya bawa ke sini yang mukhtasornya, ya, tapi tetap bilughatil arabiyah untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan dan tetap menjaga otentifikasi kitabnya, ya. Bahwa mu'allim dan muta'allim itu memiliki kewajiban. Pertama adalah al-wazifatul ula taqdimut taharatun nafsi an radha'ilil akhlaq. Pertama adalah taqdimu taharatin nafsi ala radha'ilil akhlaq, menjaga, mendahulukan taharatun nafsi, membersihkan diri, ya. Nafsu itu an radha'ilil akhlaq, dari akhlak-akhlak tercela. Dan ini banyak sekali, ya, karena kemarin waktu kajian lalu pernah saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, antara hati yang sakit dengan sakit hati, ya. Ya, kalau bapak suruh milih antara hati yang sakit dengan sakit hati, milih yang mana, Pak? Nah, masih ingat nggak Pak kemarin, Pak? Jumat yang keempat yang lalu, Jumat yang ketiga, ya, yang keempat. Antara hati yang sakit dengan sakit hati, bapak milih yang mana? Memang kalau secara pilihan itu nggak ada yang dipilih, ya. Tapi kalau kita melihat resiko terendah itu adalah sakit hati.
Karena kalau sakit hati itu interpersonal. Saya punya salah sama Pak Bagus, tinggal saya datang silaturahmi ke Pak Bagus. Pak Bagus, mohon maaf, perkataan kemarin saya menyinggung, mohon maaf sekali. Lalu itu sudah hablum minannasnya beres, kosong-kosong. Pak Bagus nggak sakit hati, saya pun nggak sakit hati, sudah kosong. Tapi kalau hati yang sakit, itu hubungannya ya hablum minannas dan hablum minallah, berat. Ya. Hubungan minannas bagaimana hablum minannas? Kalau orang yang hatinya sakit, sudah pasti interaksi sosialnya jelek. Dan kalau orang yang hatinya sakit, untuk taubatnya itu susah. Karena punya salah dengan Allah. Ya, nggak ada hati yang sakit itu minum obat merah, nggak ada. Karena di apotek nggak ada jualan untuk hati yang sakit. Karena menurut Imam Ghazali, hati yang sakit itu lebih parah daripada penyakit fisik apapun. Kalau penyakit hati atau sakit hati yang medikal itu kan liver, Pak ya. Ya. Liver ya, gangguan hati ya. Itu liver itu bisa diobati. Tapi kalau hati yang sakit nggak ada obatnya. Ya. Kecuali apa? Kecuali baca Quran dengan maknanya, bergaul dengan orang soleh, zikir malam yang lama, kemudian apa lagi? Perut yang lapar. Lapar pun bukan dalam artinya kelaparan, tapi berpuasa banyak ya. 5 itu ya. Ada obat hati 5 yang dulu waktu saya madrasah masih kelas 4 SD itu buat nadoman di madrasah itu ya. Obat hati itu 5 perkaranya itu kan. Yang pertama baca Quran dan maknanya itu kan. Kalau di daerah Wetan sana itu pakainya bahasa Jawa ya. Kalau dilakukan oleh Opik itu di kaset itu enak gitu ya, sudah pakai musik ya. Nah itu jadi an-roda ilil akhlak. Bahkan dalam kitab Yaqut An-Nafis itu toharo itu ada 2, Pak ya. Dalam kitab Yaqut An-Nafis, toharatun itu terbagi menjadi 2 ya. Satu toharoh secara dohir, yang kedua toharoh secara batin. Nah, kalau kita wudhu itu toharoh dohir. Nah, toharoh batinnya dikaji kemarin saya minggu di Al-Jabbar pakai kitab Muraqil Ubudiyah. Itu diantaranya apa? Sebelum wudhu kita berdoa, doa. Kemudian setiap a'dha'ul wudu, anggota wudu kita pun berdoa. Lalu di sini ada ikhtitamnya. Lah, kita ternyata jauh sekali ya. Sini aja belum kok. Boro-boro ke batin. Tapi begini Pak maksudnya. Maka kalau orang yang cuma wudu saja ya, tanpa ada permulaan batin yang benar, itu wudunya dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu cuman wudu udzohir dan tidak berpengaruh ke batin. Tapi kalau udah pakai teori yang baik, praktisnya pakai ulama yang mengambil dari tafsir hadis maupun Al-Quran dengan baca-baca doa yang sangat baik, maka wudunya akan menjadi wudu batin, dan batin itu otomatis maka dohirnya pun mengikuti. Maka kalau syariat bunyinya begini Pak, ad-dohir yadullu alal batin. Dohir itu menunjukkan kondisi batin. Ini kalau syariat banget ya. Tapi kalau kita itu ngaji dengan metode akhlak yang tinggi melalui para alim ulama ahli akhlak, maka sebenarnya kebalik Pak. Harusnya apa? Al-batin yadullu alal dohir. Nah ini karena apa? Jika batinnya baik, maka otomatis
akhlaknya di luar akan baik. Coba Pak, kalau kita ngomong saja, sebelum ngomong kan pasti apa? Disimpannya di mana? Di sini dulu ya. Maka saya pernah menemukan kitab ketika itu ngaji di tahun 90-an. Itu disuruh menghafal oleh guru saya begini. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Sebenarnya orang itu kalau mau ngomong, itu kata-katanya itu sudah di-save dulu di hati. Lalu hati itu memerintahkan ke otak untuk mikir. Ketika udah mikir baru ngomong. Maka apa? Sesungguhnya omongan itu adanya di hati, gitu loh. Ngomong itu hanya wujud daripada isi hati. Maka benar kalau orang yang ngomongnya keluarnya hewan terus, itu yakinkan hatinya itu kebun binatang. Yang keluar hewan semua kok. Ya, pasti kondisi di sininya itu hewan semua. Nah, dan ini hati-hati. Maka betul Sahibu Yaqut An-Nafis mengatakan wudu itu ada dua, toharoh dohir dan toharoh batin. Toharoh dohir ya secara fikih itu kelihatan mana batasnya tangan, mana batasnya wajah. Yang disebut wajah itu mana, atas bawah, kanan kiri itu mana, ya. Yang disebut rijli itu mana, kaki. Maka ketika wudhu itu adalah istilah juga dua, mohon maaf ini harus perhatikan ini, ya. Ada sifatnya al-ghuslu dengan al-mashu. Ini beda loh Pak. Kalau al-ghuslu itu membasuh. Kalau al-mashu itu mengusap. Kalau kita baca kitab fikih manapun, ya, kalau kita wudu ada bahasa ghuslul yadain. Yang masuk dalam mengghuslu itu pertama adalah wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Ini bahasanya ghuslu loh Pak. Ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslul rijli. Awas, dalam kitab fikih itu bahasanya ghuslu semua. Artinya ketika membasuh wajah, tangan dan kaki itu air harus mengalir. Nah, beda dengan mashu. Mashu itu artinya mengusap. Yang untuk diusap itu apa saja? Satu, telinga. Yang kedua, rambut kepala. Terus apa? Nah, mashul hidung ya. Kalau hidung itu bukan mashu, malah istinsar wal istinsak yang saya sampaikan di awal. Maka kalau hidung itu sebenarnya ada yang cuma diusap saja. Loh, itu kalau sudah yakin kita itu di dalam ininya nggak ada minal koroni wal kotorani. Ya, sudah nggak ada kotoran, kita yakin udah mandi, maka ketika itu boleh begini saja. Tapi kalau kita tadi habis naik motor, habis kemana-mana, yaitu sunnah istinsa, nyesep semprotkan lagi, nyesep semprotkan lagi sampai batang hidung. Kalau yang nggak biasa pasti itu kesegrok Pak. Tapi kalau yang sudah biasa enggak. Makanya kalau lihat kita ulama-ulama, kalau itu pasti begini, lalu begini, betul nggak? Dikeluarkan. Itu tujuannya apa? Mengeluarkan kotoran di sini. Nah, bahasanya masuk memang dalam al-mashu. Maka ketika mashu itu rambut kepala itu mashu, telinga itu mashu, ya. Kemudian hidung itu mashu, ngusap. Tandanya air tidak perlu mengalir asal basah nggak masalah. Makanya kalau dalam Imam Syafi'i mashu ba'dir ra'si itu yang penting apa? Rambutnya itu basah sampai ke kulit. Kalau netes pun nggak masalah, nggak netes pun nggak masalah, yang penting basah. Tapi kalau menurut Al-Imam Malik itu harus basah semua, ya. Makanya kalau kita wudhu itu nggak boleh mencampur adukan madhab. Kakinya pakai Imam Syafi'i, rambutnya pakai Imam Malik, nggak boleh. Itu namanya talfik. Talfik dalam madhab itu tidak boleh, ya. Yang tidak boleh lagi apa? Yang wudhunya seenaknya wudel. Yang wudhunya seenaknya sendiri, nggak pakai madhab, ya.
Jadi nggak tahu batasan tangan mana, batasan kaki mana, ya. Kan ada yang kalau paling sedikit apa fauqul ka'bain, ya, di atas mata kaki itu paling sedikit, ya. Tapi kalau sampai lutut ya nggak masalah. Maka dalam kitab Fathul Mu'in ada istilah apa bahasa namanya itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah itu artinya apa? Memperpanjang memperpanjang basuhan. Kalau tangan ya sampai setengah mau ke ketiak kan itu ya, itu baju tangan. Jangan cuma sampai sini Pak. Rukunnya wajibnya sampai siku. Kalau sampai siku dikhawatirin nggak sampai ya sampai atas lagi gitu. Ya karena malayatimul wajibu ila bihi fawal wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban itu hukumnya wajib. Ya, bapak kalau nyuruh anak, misalkan kakak, tolong itu halaman disapu, ya, nyuruhnya sih nyapu halaman, berarti nyari sapunya hukumnya wajib Pak ya, kan begitu. Nyuruhnya sih sampai siku, tapi apa? Takut tidak sampai siku, maka apa? Dibasuh sampai atas. Jadi jangan pelit-pelit teing Pak, gunakan air. Ya, kamu akhirnya nggak hujan, ya, tahalododoi, ya, nggak masalah, ya, kecuali kalau di daerah yang kekeringan. Saya melihat itu mohon maaf, kemarin mana lihat di daerah mana itu di YouTube sama di TikTok, ya, itu saking nggak ada airnya, kencing hewan itu ditadahin Pak, kencing hewan sapi kayak gitu. Sapi kemudian hewan diwadahin, saking gak ada airnya coba. Ya, jadi betapa pentingnya itu. Jadi kalau kita nggak usah seperti itu ya Pak ya, ya, karena banyak ya. Pagi-pagi juga sudah ada teh, berarti air kan banyak. Ya, itu artinya memang betul-betul diperhatikan. Maka itu itolatul ghurrah itu perlu memperpanjang. Nah makanya tadi al-mashu dengan al-ghuslu saja beda Pak. Ya, maka kalau kita wudhu, kalau bagian al-ghuslu tolong air itu mengalir. Tapi kalau bagian al-mashu silakan asal basah, ya. Ila basyaratil ra'si, ya. Kan kalau Imam Syafi'i bahasanya apa? Mashu ba'dir ra'si itu min itlaqil juz wa iradatil kul. Maksudnya apa? Yang dimaksud itu rambut kepala Pak, tapi yang diucapkannya itu kepala. Artinya apa? Mashu ba'dir ra'si, ya. Min itlaqil juz wa iradatil kul, ya. Itu dalam bahasa santri itu seperti itu, ya. Maka kalau wudhu betul-betul diperhatikan, ya. Batas wajah itu lubang telinga kanan kiri, ya. Wajah kanan kiri itu. Kalau bawahnya itu di bawah dagu sedikit. Atasnya itu pas min manabiti sya'ri, tempat keluarnya rambut. Ikhwan, gimana kalau orang yang botak sampai ke belakang, mohon maaf, ya. Sedangkan tumbuh rambutnya di sini, ya nggak apa-apa dibasuh, ya, ya. Kalau bahasa al-mashu untuk rambut kepala boleh nggak pakai keran langsung, boleh, nggak masalah, air banyak kok. Kalau mau cek bahasa Sunda mah dicumplang, ya Pak ya. Sekarang Pak ya dicumplang atau diceceh, diceceh ya Pak ya. Jadi lamun dina wayah panas, ya, kalau wudhu itu keran dialirin langsung mastakan diukiukeun tah, namanya dicumplang Pak. Itu atau diceceh, ya, supaya apa? Supaya basah. Nah, ini adabnya orang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu itu pertama taqdimut taharatun nafsi an radailil akhlaq, ya. Kalau akhlak itu kan sifatun ghorizah, sifat yang tertancap, bukan sifat yang dibikin-bikin Pak, ya. Itu namanya akhlak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam bunyad dinu alal nadhafah laisat an-nadhafah muradatun fi thiyabi bal fil qalbi. Nah ini dalam kitab Ihya yang dimaksud toharoh yang terpenting itu bukan toharoh badan, bukan toharoh baju Pak, tapi terlebih adalah toharatul qalbi, ya, membersihkan kondisi batin hati. Makanya mohon maaf, orang-orang ahli akhlak dulu itu bajunya itu tidak terlalu mewah,
biasa saja, tapi dia lebih memperhatikan kondisi batin. Makanya saya pernah membaca kitab itu adalah syair begini, walubsu abaatin wa taqiru aini ahabbu ilayya min lubsis syuhuni. Itu orang dulu itu saking apa? Saking sibuk ngurusin hati, itu dia sampai lupa baju, Pak. Ya, sampai lupa ngurusin baju. Sehingga ngomong seperti itu, aku menggunakan baju compang-camping itu lebih aku sukai daripada menggunakan baju bulu yang bagus sementara hatinya itu compang-camping. Oh. Itu orang-orang yang kondisinya memang seperti itu. Dan memang benar, kalau kita bapak kalau sibuk bekerja apa? Sibuk bekerja saja, kira-kira pengen nggak ngomongin orang? Bapak kalau sibuk bekerja, ada waktu nggak untuk ngomongin orang? Nggak ada. Ya. Bapak sibuk apalah nyawa-nyawa di bumi, ya. Ada kesempatan nggak ngomongin orang? Nggak ada. Tapi kalau bapak nganggur, kondisi batinnya kosong, nggak ada pekerjaan apapun yang baik, coba datang orang ngajak ngobrol, apa yang terjadi? Segala dibahas, Pak. Di A lebih ke B dibahas, bahkan orang lewat dulu bisa jadi dibahas. Nah, karena apa? Itu lebih memposisikan kondisi dohir, ya, dohir saja, ya. Tapi kalau sibuk dalam suatu maka dia akan hatinya terjaga. Maka ketika kita itu sesekali kita keluar itu boleh. Tapi kalau sering-sering sekali itu justru merusak. Maka saya pernah mendapatkan pelajaran dari seorang kiai begini, ya. Ada seorang yang ngomong, kenapa kamu pergi ke puncak? Kenapa kamu pergi ke tempat rekreasi? Cek si orang tadi ditanya, jawabnya kieu, Pak. Ah, abdi mah niis weh. Jawabnya naon, Pak? Arek niis di puncak. Ya. Niis namun bahasa orang, Pak. Naon, Pak? Refreshing ya, Pak ya. Refresh, menyegarkan kembali kan gitu ya. Ya. Tapi begitu ke puncak, Pak, apa yang terjadi, Pak? Bukan malah dingin, lain niis, justru hati panas. Karena apa? Di puncak itu banyak pemandangan-pemandangan yang bikin hati panas malah. Jadi bukan kesana malah dapat hati yang dingin, begitu pulang malah panas. Sagala hoyong ayah. Kamu bari indit nanti mau duit pas-pasan. Hoyong itu temahi, hoyong ini temahi. Tentunya naon panas hati. Jadi bukan malah dingin hati itu, malah jadi apa? Kacau, ya. Maka betul dalam kitab Diwanus Syafi'i itu apa? Wasafir fafil asfari khamsu fawaid, ya. Travelinglah engkau. Dalam traveling itu ada 5 perkara yang akan kau dapatkan. Tapi traveling ini enggak Imam Syafi'i enggak menganjurkan setiap hari, ya. Sesuatu kalau kita ada pengen apa keperluan saja itu traveling, ya. Nanti dalam traveling itu ada 5 perkara. 1, dapat saudara. Yang kedua, dapat ilmu. Kemudian dapat rezeki, macam-macam. Saya lupa lagi yang 2 itu apa itu. Ada, ya. Pokoknya dalam traveling itu ada 5 faidah, kata Imam Syafi'i itu, ya. Maka tapi traveling itu traveling yang benar, ya. Tidak hanya untuk apa? Tidak hanya untuk apa istilahnya, ya mungkin perkara yang apalagi kalau tujuannya maksiat kan nggak boleh qashar jamak sholat, nggak boleh, Pak, ya. Kalau tujuan perjalanannya itu untuk kejelekan, itu nggak boleh sholat qashar jamak, karena disyaratkan dalam kitab fikih yang boleh sholat qashar dan jamak itu wa ayyakuna safaruhu, ya, lali maksiatin ghairu maksiatin wa alla yakuna jeung yen aya naon asafaruhu perjalanan si man tadi eta ghairu maksiatin henteu maksiat, itu syarat apa? Syarat qashar jeung jama. Ya kira-kira kalau lamun perginya ke Surabaya mau nonton konser gimana, Pak?
Yang konser notabene-nya itu yang ditonton awewe ngigel. Ya, masih leuheung kene menonton bola mah. Dan ditonton teh lalaki kene main bal gitu. Kalau nonton konser ditonton saha? Awewe ngigel dangdut misalkan. Kan maksiat, Pak. Kira-kira ada kosor jamak di kereta demi untuk itu. Kan itu kan kalau bahasa santri itu lam yabres walam yacrek. Itu beres jeung henteu cerek. Gitu. Ya. Nah ini Pak ya. Jadi makanya kondisi batin ya kita bersama-sama frakna mangga orang latihan. Maka ketika kita mau ngaji minimalnya punya wudu ya. Saya jadi teringat guru saya itu dulu Kiai Haji Kusyairi, sekarang sudah punya pesantren di Jambi. Beliau itu orangnya apik pisan ya. Kalau santrinya mau ngaji itu pasti santri yang belum wudu siapa? Sana wudu keluar dulu ya. Terus kalau ada santri yang ngantuk tertidur ya, tertidur dibangunin suruh wudu dulu baru masuk lagi. Ya, itu begitu cara beliau. Makanya yang ngaji sama beliau itu cerdas-cerdas santrinya itu. Ya. Jadi luar biasa karena memang leadingnya seorang guru itu juga mempengaruhi ya dulu ya. Maka ada juga keterangan ya, gurumu itu mempengaruhi akidahmu. Ya. Karena apa ya? Iya. Ya, kalau kita ngajinya ke si A ya, kita akan tahu ad-din apa? Al-mar'u ala dini khalili. Al-hadis au kama qala. Seseorang itu kalau mau melihat agama seseorang itu lihatlah dia itu bergaul sama siapa. Ya itu. Kalau bergaulnya sama orang yang ahli ilmu, insya Allah dia berilmu juga. Kalau bergaulnya sama orang yang nggak berilmu, ya nggak punya ilmu, ya. Kalau kita bergaulnya sama tukang minyak sengit, ikut sengit. Lamun bergaulnya sama tukang minyak tanah, begitu salaman ya bau minyak tanah tuh, ya. Artinya seperti itu, ya. Selanjutnya, jadi yang paling penting adalah kita itu berusaha untuk membersihkan toharatul qalbi. Maka orang-orang dulu itu orang-orang yang ahli akhlak lebih memperhatikan kondisi batin hatinya daripada mikirin tampilan luar ya. Tampilan luar itu hanya casing saja ya, hanya casing ya. Yang penting itu tampilan batin. Makanya saya juga teringat ini dulu Mbah Kiai Dimyati Rais almarhum almaghfurlah, pengasuh pondok pesantren Kaliwungu. Itu beliau itu pengasuh pondok yang alimnya luar biasa. Karena beliau itu kitabnya bagus, kemudian ngajinya ke kiai-kiai banyak sekali. Beliau punya pesantren besar, santrinya ribuan sekarang itu sudah, alumninya sudah ribuan itu sekarang. Pesantren Kaliwungu itu. Tapi beliau itu tidak menunjukkan beliau orang alim saking tawaduknya. Beliau almarhum. Suatu saat beliau itu duduk di depan teras pesantren, kantor pondok, cuman pakai apa? Pakai sarung, pakai kaos oblong, itu udah sobek-sobek, udah bolong-bolong. Ya, pakai kopiahnya putih, rada nyengsol gitu. Ya. Suatu saat santri itu datang dengan wali muridnya, santri baru, ya, santri baru dengan wali muridnya, dengan santri baru dengan wali santrinya. Akhirnya apa? Karena di depan itu ada Mbah Kiai Dimyati lagi duduk pakai sarung, sarungnya pun pakainya rada tinggi gitu ya, ya sampai betis. Kalau santri kan kalau sarungan santri begitu, tapi kalau sarungan mau sholat beda lagi ya. Seperti santri itu kalau mau sholat itu begini, kalau mau pakai kopiah begini, tapi kalau mau sholat begini kan, itu santri tandanya ya, gitu. Nah ketika itu tiba-tiba si wali murid itu ngomong Mbah Yai Dimyati, mang sini mang. Gitu, bilangnya gitu. Kusangkin udah kelihatan ajengan kiai besar itu. Dipanggil, mang sini mang, pangmawakan koper abdi. Akhirnya apa? Koper barang-barang santri itu dipangmawakan ku si Pak Kiai tadi. Bawa. Balik kemana, Pak? Itu kobel itu, kamar itu dibawain sama itu. Ya, sama dibawain. Kopernya besar, ya.
Kalau santri dulu kan nggak ada koper yang tarikan kayak mau ke pesawat itu ya, atau koper yang sekarang pakai tas-tas bagus. Itu pakainya ada juga koper seng ya, yang besi itu juga itu dulu itu makanya itu dulu ya. Mbah saya masih ada itu, Pak Haji masih punya koper seperti itu. Ya, dibawain berat dengan baju-bajunya dengan embernya gitu ya. Tiba-tiba si wali murid tadi bilang ke kantor pondok, saya pengen ketemu pengasuhnya. Ya. Begitu pengen ketemu pengasuhnya, diantarlah sama santri itu, ketua pondok itu ke dalam kiai, Begitu ke dalam kiai, dipanggilkanlah sama santrinya, Pak Kiai, ada wali murid pengen ketemu. Begitu keluar, orangnya yang tadi pakai baju oblong. Ya. Sampai si wali santri itu minta maafnya luar biasa. Loh, calon guru anaknya kok disuruh? Ya, itu maksudnya apa? Ini cerita ini saya stressingnya kepada apa? Stressingnya beliau tidak memperhatikan penampilan, tapi lebih memperhatikan akhlak. Walaupun kiai besar, orang nggak tahu disuruh ya. Makanya dalam kitab juga diterangkan, kitab hikam, kalau kamu hatinya pengen tenang, jangan pernah ngurusi posisimu di hadapan makhluk, tapi uruslah posisimu di hadapan Allah. Ya, kalau kita ngurus posisi kita di hadapan makhluk, ya datang ntar dihormati aja pasti berjengkel kita. Bener ya? Betul. Tidak diundang Pak RW malah harusnya, karena apa? Harus dipanggilnya pangkat dan jabatannya. Apalagi tidak dipanggil haji. Saya udah haji 2 kali kok dipanggil haji. Oh itu berarti apa? Masih ngurusi posisinya di hadapan makhluk, tidak ngurusi posisi di hadapan Allah. Dan itu sangat susah sekali ya. Mohon maaf Pak, saya itu bergaul dengan siapa saja Pak, tapi saya nggak selalu ngomong agama di hadapan mereka. Karena apa? Likulli maqolin maqom, walikulli maqomin maqol. Setiap forum itu ada ucapan dan omongan tertentu, dan setiap omongan tertentu ada forumnya sendiri. Ya. Maka saya justru malu kalau lagi, mohon maaf ya, lagi di mana gitu sama teman-teman, tiba-tiba ada yang datang tahu-tahu nanya agama, Pak Ustadz, hukumnya ini apa? Aduh, mau nerangkan di sini. Banyak orang yang lagi begini, akhirnya Pak, ya, nanti saya jawab. Ya, saya ngobrolnya misah dulu ya. Karena apa? Bukan forumnya, ya. Cari forum tertentu. Jadi tidak mesti harus seperti itu. Maka ketika kita selalu memposisikan diri di hadapan masyarakat, maka kita akan sakit hati terus. Ya. Karena apa? Udah dihormati sedikit jengkel. Ya. Gitu kan? Ya. Itu karena gue terlalu ngurusi posisi kita di hadapan masyarakat. Ya. Makanya kemarin itu, mohon maaf, saya kan pengurus Al-Jabar Pak, yang memverifikasi perizinan itu kan, ya, di HP itu ya. Kemudian kalau ada penceramah ya, itu ada 2, satu penceramah yang daftar, yang kedua penceramah yang memang kita plot. Karena apa? Kita tahu kualitas. Ya. Mohon maaf, rata-rata yang daftar itu tidak berkualitas. Jujur Pak. Dan itu harus diposisikan supaya apa? Ya, berarti apa? Kalau dia cari posisi, hanya cari posisi, kelihatan Pak. Nah, ini jujur saja Pak ya. Tapi kalau diplot oleh forum pemilihan, dia keilmuannya bagus, dia punya majelis taklim, dia jam terbangnya bagus, dia pernah pesantren di sini, bahkan sampai Timur Tengah. Ketika dipasang untuk ceramah, bagus untuk isi pengajian. Tapi kalau datang yang kita nggak tahu daftar, begitu ya. Walaupun secara kurikulum vitae ada CV-nya, ya. Rata-rata begitu ngisi, pengurus itu kecewa. Iya ngisina gening gitu. Ya, artinya apa? Berarti apa? Kalau kita sibuk memposisikan diri, justru banyak tidak dihargai. Terus Pak. Tapi kalau kita banyak diposisikan orang, insya Allah barokah manfaat. Tuh. Jadi jangan sibuk
ngurusi tampilan diri di hadapan makhluk, tapi lebih sibuk ngurusi tampilan diri di hadapan Allah. Caranya tadi apa? Ya kualitas ibadah kita, ya. Kalau dipanggil, ya, dipanggil pimpinan dengan dipanggil ini kan pasti beda dengan dipanggil orang-orang biasa. Oh, berarti kita ya hati, ya. Maka pengalaman saya lebih dari hampir mau 15 tahun di pesantren itu begini Pak, santri pun saya pernah membawai santri satu komplek itu 800 santri. Ya, saya koordinator pendidikan waktu itu. Dan pernah jadi pengurus pondok lebih dari 3 periode. Saya tahu psikologi santri. Ada santri yang malesnya luar biasa. Ngaji tara, apa-apa tara. Ya, makanya ya kualitasnya begitu. Ada santri yang rajin, ya, ibadah dan amaliyahnya bagus, akhlaknya bagus, maka posisinya bagus di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Nah, karena yang memposisikan itu sebenarnya Allah. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala innamal musyrikuna najasun baina anna najasa la takhtassu bisiyat fama lam yanzif al-batina 'anil khaba'ith la yaqbaluna ilma an-nafi'a fid din. Siapa orangnya yang tidak rajin membersihkan batin hatinya, maka dia tidak akan bisa menerima ilmu. Betul ya, dulu kenapa kiai saya itu dulu sedikit-sedikit ya kalau kamu bisa puasa lah, itu santri ya. Maka yang lain saya di pengajian di pengajian yang masjid lain. Kalau kita punya anak Pak, jangan terlalu sering makan makanan yang pedas, jangan terlalu sering makan makanan yang berbau menyengat, jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu asam, ya, kecut. Karena apa? Itu akan menyusahkan hafalan. Tuh. Jadi memperlambat hafalan. Ya, itu dalam kitab taklim itu ada kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau kita anak-anak kita masih sekolah, masih menghafal, itu jangan terlalu makan lada sering. Jangan terlalu sering makan yang bau-bauan, yang menyengat-menyengat. Jangan selalu makan makanan yang terlalu asam, ya. Itu mengurangi hafalan, ya. Makanya benar dulu kiai saya itu selalu ngajarkannya puasa, biar jangan terlalu banyak makan, ya. Jangan banyak makan, nanti susah. Ya. Nah ini jadi orang yang membersihkan hatinya akan cepat dapat ilmu. Beda dengan orang yang tidak membersihkan hatinya, ya. Laisal ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmu nurun yaqdhifu fil qalbi. Itu yang dikatakan ilmu itu bukan orang yang terlalu banyak riwayatnya, tapi orang yang berilmu di hadapan Allah itu orang yang yang hatinya itu memiliki cahaya, ya. Makanya al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, bukan orang yang banyak riwayatnya, ya. Makanya nggak heran lah kalau orang yang newcomer sekarang itu, ya. Dan saya sering nyeleksi seperti itu, jadi tahu Pak, biar hati-hati sih, biar hati-hati, ya. Artinya banyak orang yang tidak berkapasitas, tapi daftar ini yang parah Pak. Dalam hal apapun, tidak berkapasitas tapi daftar ini dalam hal apapun, ya. Entah agama, entah bisnis, entah apapun. Kalau dia bukan kapasitasnya, tapi ngasongken maneh hoyong dianggap, itu pasti nggak benar, ya. Sebab setiap sesuatu pasti punya spesifik, ya, spesifik, dan itu perlu proses, ya. Saya pengen bisa baca kitab Pak, tidak seminggu 2 minggu, apalagi setahun, tidak, ya. Pakai Abdul Halim guru saya itu ngerti, saya nangis pengen bisa baca kitab kayak apa, ngerti beliau, ya. Pakai Haji Kusairi guru saya ngerti bagaimana saya itu tengah malam itu suruh wirid nurut, suruh baca ini nurut. Bahkan saya punya kitab khusus untuk ngelugat sendiri, disetorkan ke guru saya, ya. Makanya saya nggak hafal Quran, tapi kalau baca kitab hayu, ya.
Kan gitu maksudnya. Itu karena memang tidak sehari dua hari kok tiba-tiba sistem kilat, pasti banyak kelemahannya itu. Ya. Cara cepat baca kitab walaupun bisa, banyak sekali kelemahannya. Ya. Beda dengan yang secara apa? Secara mendasar. Kitab Jurumiyah dulu, Amriti, Fathrobil Bariyah, kemudian Alfiyah, Uqudul Maknun, Jaharul Maknun, Uqudul Juman, terus itu beda, hasilnya pun beda. Ya. Istri saya itu kepala sekolah Raudatul Atfal. Saya nanya, sudah punya metode berapa mah ngajar anak pakai itu Quran? Ada ini Pak, ada qiraati, ada tilawati. Bagaimana masing-masing? Yang ini kelemahannya ini Pak, yang ini kelemahannya ini. Betul. Dibandingkan dengan anak yang dididik ibunya sendiri di rumah, lebih bagusan yang dididik di rumah sama ibunya. Ya. Ya, permasalahannya kan tidak semuanya ibunya bisa. Ya, apalagi kalau ibunya ketemunya di tempat ajeb-ajeb dulu, ya bisanya cuma nyanyi aja, kan gitu, ya. Makanya betul kata Kanjeng Nabi itu apa? Khayru linutofikum, carilah untuk wadah-wadah spermamu. Jadi kita punya, mohon maaf, kita punya sperma, istri kita itu ibarat wadah. Maka Kanjeng Nabi dawuhnya apa? Khayru linutofikum, pilihlah, selektiflah untuk wadah spermamu. Ya kalau wadah spermanya goyang terus ya anaknya goyang terus. Itu maksudnya ya. Karena bapak itu cetakan, bapak itu bahan, ibu itu cetakan. Ya, kalau bahannya bagus, cetakannya penyon, anaknya penyon. Gitu. Dan ini luar biasa. Dan ketika, mohon maaf, dalam kitab itu diterangkan ya, kenapa kadang ada anak ikut bapaknya wajahnya mirip sekali, kenapa anak itu ikut ibunya wajahnya mirip sekali, karena apa? Paheula-heula sahanu keluar heula. Itu hadisnya ada itu ya, sahasa anu keluar ti heula eta nu mendominasi ya. Maka logikanya para ilmuwan mengatakan lamun pengen anak laki-laki bapak heula, lamun pengen anak perempuan ibu heula. Kumaha carana we ibu heula. Gitu. Ya. Ayat cara lagi apa? Kudu naikna ti kanan. Itu mah ya. Naikna ti kanan. Ini sekedar teknik nyapanya. Teknik mohon maaf jauh dari kajian tapi sekedar pengetahuan. Nah itu jadi para sekalian ya, makanya anak saya sejodoh alhamdulillah. Ya. Jadi ini hati ternyata lebih penting dari penampilan luar, Pak ya. Penampilan luar ya. Saya pernah diprotes oleh ibu-ibu jamaah pengajian. Karena saya keluar cuma pakai training, nggak pernah pakai kopiah. Ya, apalagi kalau mau pingpong. Ya. Ya itu kan itu. Saya pernah Pak Ustadz kok penampilannya ngoboi terus begitu ya. Ya biar nggak disebut Ustadz. Saya bilang gitu aja. Pak Ustadz kok penampilannya gitu aja ya. Ya biar nggak disebut Ustadz ya. Ustadz itu posisi di hadapan makhluk kok. Ya. Kalau saya nggak ngajar mungkin nggak disebut Ustadz. Ya. Kalau saya ditekuni di pingpong jadi atlet saya. Disebutnya atlet, bukan ustadz. Ya. Karena bapak itu rajin misalkan ya ke masjid, rajin jamaah, maka ketika wafat disebut apa? Salah satu jamaah kita, gitu kan? Salah satu jamaah kita wafat. Coba kalau bapak nggak pernah ke masjid, disebut jamaah masjid nggak? Ya. Maka ada yang perlu sebagai identitas dan ada yang perlu kita itu nggak peduli ya. Sepanjang kita itu apa penampilan itu tidak melanggar syariat gitu aja yang penting ya. Kalau udah melanggar syariat baru ya kita harus ambil peduli ya. 5 menit lagi ya. Nah, jadi ini fa'aba al-ilmu ayyakuna illa lillah wa qala ba'dul muhaqqiqin ta'allamna al-ilma li ghairillah fa'aba al-ilmu ayyakuna lillah.
para ahli ilmu hakikat itu, mereka itu cari ilmu, pernah cari ilmu, maksudnya mengiktikadkan bahwa mencari ilmu itu bukan karena Allah, hanya karena apa? Karena kebutuhan. Tapi ternyata apa? Ternyata mau kaya apapun ilmu itu tidak akan masuk kecuali lillah, karena Allah. Jadi intinya kalau kita itu ngaji, kenapa Pak ke masjid ngaji? Daripada nganggur, itu nggak lillah itu. Ngaji kok daripada nganggur. Nah, makanya kalau kenapa Pak sholatnya di masjid daripada di rumah? Jangan daripada di rumah. Wah, memang laki-laki kudu jamaah kok. Ya, jadi jangan daripada di rumah. Memang kita itu ke masjid itu perintah. Haji itu ya ke Mekah, ke Madinah sana. Ya, arahnya. Kalau haji arahnya ke Gede Bage, mungkin ke Gede Bage penuh. Kalau perintahnya ke Gede Bage. Tapi kan karena perintahnya ke Mekah wal Madinah, maka dimanapun orangnya ya ke Mekah wal Madinah. Kita jamaah pun seperti itu Pak. Jamaah itu bukan karena menuju masjidnya, kita jamaah karena menuju perintah Allah, bukan karena menuju masjidnya. Masjid itu syariat, kalau kita mau jamaah ya ke masjid atau musola. Ya. Itu syarat apa? Jamaah, ya. Tapi boleh nggak kalau kita itu jamaah di luar masjid? Atau bukan masjid tapi dipakai jamaah, boleh nggak? Ya tetap boleh, yang dianjurkannya jamaah dan perintahnya untuk jamaah kok. Kan syariatnya kalau kesempurnaannya pun diantaranya di masjid. Adapun kalau jamaah di bangunan yang bukan masjid ya tetap boleh. Cuman hanya fadilah jamaah, fadilah tempatnya beda lagi. Ya, gitu. Nah, ini nanti ranah-ranah seperti itu adanya di fikih, ya. Adanya di fikih. Maka kita kalau memaham Quran hadis, jangan cuman apa? Ya, jangan cuman mohon maaf lihat keterangan arti terjemah saja, ya. Dan saya lagi mensosialisasikan begini, Pak. Sebab ada bukan sekte ya, pemahaman yang mereka nggak mau madhab, nggak mau keterangan ulama madhab, tapi kalau keterangan gurunya dipakai. Ada nggak Pak yang gitu? Banyak gitu. Ya. Dia lebih, mohon maaf, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu dibilangnya ulama biasa. Tapi kalau waqala Utsaimin, waqala Ibn Baz, itu dia itu bangga sekali. Dan dipakainya yang itu. Kira-kira Bin Baz dan Utsaimin itu duluan mana? Lalu kalau mengikuti ulama salaf yang mana? Bin Baz dan Utsaimin itu ulama khalaf sini. Ya, tapi yang dipakai itu terus. Ya, Bin Baz, Utsaimin, ya, terus itu. Bahkan kitabnya itu kalau yang mentahqiqnya itu bukan ulama-ulama itu nggak mau. Kitabnya. Saya masih baca kitabnya Ibnu Qayyim loh, Pak. Saya masih baca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi mereka nggak mau mengambil kecuali kalau yang sudah ditahqiq oleh orang-orang ulama itu. Ini maksudnya apa? Saya bukan dalam rangka ini tidak, tapi mendudukan permasalahan. Ini loh ulama salaf itu yang mana? Kalau ulama salaf ya kurun salaf itu yang terakhir itu Imam Syafi'i ke atas. Ya. Tapi sementara kalau Imam Syafi'i dan ke atas itu sudah dianggapnya ulama biasa, tapi lebih senang tahqiqan kitabnya karya mereka yang notabene ulama khalaf, yaitu bukan ikut ulama salaf namanya, ikut ulama khalaf. Ya. Nah, ini makanya ya, biar duduk masalahnya jelas ya. Ya, jadi bukan dalam rangka supaya ikhwan mah nggak suka sama, bukan ya. Ya, kalau ngaji itu kalau itu bagus diambil, tapi kalau menurut takaran ilmu saya ya tidak masuk teoritis logika yang dianjurkan oleh para alim ulama yang dari ulama salaf, justru akan difilter dengan tersendirinya. Mohon maaf Pak, apalagi kalau orang bahasa Pak, orang ahli ilmu alat, ilmu sorof, nahwu, manteknya tahu, duduk begini saja dengerin khutbah itu baca ayat, langsung ngerti. Karena apa?
Oh, baca kok begitu, ya. Kurang jabar i itu tahu. Mohon maaf, bisa jadi kalau saya baca kitab banyak yang ngoreksi. Karena mungkin beda teori. Kalau orang bahasa itu seperti itu, Pak, orang ilmu sorof nahwu. Apalagi yang sudah pakai maknun. Yang memahami Qur'annya, alnya saja udah diterjemah. Ya. Alnya saja, alhamdulillah, itu alnya diterjemah menjadi 4 perkara, macam-macam. Yang terakhir, ya. Al-wadifatu tsaniyah ayyuqallila ala'iqahu wa yub'idu an watanihi hatta yafrugha qalbahu lil ilmi. Nah, ini dianjurkan kalau belajar ilmu itu menghilangkan seluruh alaqoh yang ada dalam hatinya anu ngabuburat sangkan urang teh terjadi berangkat ngaji. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau kita sudah misalkan diumumkan di grup pengajian ba'da subuh Jumat ini, kalau Bapak sudah niat ngaji, maka insya Allah itu dibuktikan dengan apa? Menghilangkan seluruh alaqoh yang akan menghalangi saya berangkat nanti ngaji. Itu namanya yubaidu alaiqoh, ya. Maka insya Allah itu punya konsekuensi, Pak. Contoh, Pak Haji bilang ke saya, Ustaz, main ke rumah saya bilang insya Allah, misalkan, seharusnya insya Allah saya itu diusahakan, bukan insya Allah sekedar penolakan. Awas, karena insya Allah itu punya konsekuensi untuk diusahakan. Kalau mau berangkat nanti janji, Pak Haji, nanti saya Jumat depan saya main ke rumah Pak Haji. Sudah janji begitu insya Allah, tapi walaupun insya Allah, maka insya Allah itu dibuktikan segala apa yang menghalangi Jumat nanti menuju ke rumah Pak Haji itu hilangkan. Tuh. Dalam arti yang tidak penting, ya gitu kan? Kalau yang lebih penting ya bisa jadi tinggal cancel. Wong manusia itu punya fleksibilitas kok, ya, punya fleksibilitas. Pak Haji, hampurah Pak Haji, pun ibu nuju Tedamang, yang diantar ke rumah sakit. Nah, lebih penting mana ngantar ibu main ke rumah Pak Haji? Jelas ngantar ibu kan begitu. Itu namanya fleksibilitas. Mana yang lebih, ya, yang lebih urgent, ya, mana yang lebih utama, ya. Kan namanya insya Allah itu memang harus diusahakan. Bukan insya Allahnya seperti seorang. Ustaz main ke rumah, insya Allah, balik nolak kita sebenarnya. Jadi awas. Kata insya Allah itu bukan penolakan, Pak. Tapi insya Allah itu sebenarnya apa? Untuk diusahakan. Maka Kanjeng Nabi pernah begini, Pak. Janji kalau masalah ke orang Yahudi, bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi bilang begini, saya akan jawab permasalahan besok, kata Kanjeng Nabi. Tiba-tiba permasalahan itu sudah ditanyakan Kanjeng Nabi. Tiba-tiba Kanjeng Nabi kan hanya mengandalkan wahyu, nunggu wahyu sampai sore, sampai malam kok nggak ada wahyu untuk menjawab pertanyaan orang itu. Sementara saya sudah janji pertanyaan akan dijawab besok. Kanjeng Nabi itu terus menunggu wahyu sampai malam nggak dapat wahyu. Ternyata turun wahyu, Pak. Begitu turun wahyu isinya apa, Pak? La taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Itulah dari kata-kata illa ayyasha Allah, ulama mentafsiri menjadi insya Allah. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau berkata kamu akan berbuat itu besok illa ayyasha Allah, kecuali lamun dikersakeun ku Allah. Tuh. Kanjeng Nabi malah ditegur, ya. Karena apa? Terlalu memastikan saya akan menjawab besok. Padahal Kanjeng Nabi pun masih punya Allah. Nah, malah ditegur sama Allah dengan kata-kata. Nah, kalau bahasa kita ditegur, ya sebenarnya itu bukan teguran, tetap pendidikan. Maka begini, Pak, kita ulahnya nyahawanan lamun aya sesuatu teh. Ieu der Persib jeung naon can main 2-0 pasti. Geus pasti 2-0 ya. Nah, Kanjeng Nabi pun setiap mau perang itu malaikat Jibril itu datang. Itu dalam satu kitab saya baca. Ketika mau perang apapun, Kanjeng Nabi itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau akan menang dalam peperangan ini. Selalu begitu.
Tapi apa? Apakah Kanjeng Nabi ngomong kepada sahabat, sahabat, kalem, kita akan menang? Apakah ngomong gitu? Tidak pernah. Justru Kanjeng Nabi selalu APP kepada para sahabat, dimintai pendapat. Wahai Abu Bakar, bagaimana strategi perang kita? Wahai Sayyidina Utsman, bagaimana logistik kita? Wahai Sayyidina Ali, bagaimana siasat perang kita? Seperti itu. Padahal apa? Geus nyaho pasti erek menang. Tuh. Untuk apa? Biar jangan percayanya kepada Kanjeng Nabi, tapi tetap percayanya kepada Allah. Tuh Kanjeng Nabi. Orang main bal cander 2-0 pasti. Main bola cander 2-0 pasti nyebutna, ya. Apalagi nu tarumpangan teh anu, makanya tarumpangan nu garelo eta teh. Ya, karena apa? Selalu mendahului takdir. Kalau saya masang yang 2 pasti ini kalah 2, ini pasti. Nah, itu kan berarti kan udah mendahului. Padahal itu cuma apa? Pas-pasan saja. Ya kalau lagi pas. Kalau lagi sial sih sial kan gitu. Makanya innamal khamru wal azlamu wal angsobu. Angsob itu azlam, itu angsob dengan azam itu kan toh-tohan atau apa? Taruhan ya. Rijsun itu apa Pak? Lebih daripada kotoran ya. Min amalis syaitan. Jadi ayyuqallila ala iqah. Seorang santri, seorang murid, seorang pengajar kalau sudah mau ngajar, hilangkan seluruh alaik itu yang akan menghalangi ke situ ya. Kecuali apabila ada halangan yang tertentu yang sangat penting. Mohon maaf Pak. Seperti ini. Saya kan beberapa hari dapat kayak gini Pak. Jadwal-jadwal dari masjid-masjid. Pak Ustaz, Pak Kiai, ini jadwal untuk tahun depan. Mau enggak diterima? Setelah saya lihat, oh iya. Mudah-mudahan enggak bentrok, oh iya enggak bentrok. Tapi apa? Saya usahakan, bahkan kalender saya bolong-bolongin Pak. Saya bulut-bulut. Ini Al-Hikmah, ini Nurul Ihsan, ini Al-Jabbar. Saya bolongin tanggal-tanggal itu tuh ya. Dalam rangka apa? Ngadainkan sorangan supaya apa? Ketika mau ngajar atau ada orang request lagi, itu sudah ada bulet loh. Jangan terima lagi, itu sudah bulet kok. Karena ya Pak, sudah ada amanah. Tanggal itu tolong prioritaskan karena sudah ada buledan. Ya, itu namanya apa? Menghilangkan alamat yang lain. Ya, prioritas karena apa? Lebih dulu requestnya. Ya, itu namanya memprioritaskan alaik. Ya, kalau saya kan mau ngajar, kalau Bapak mau mendengarkan, mau mencari ilmu, berarti apa? Nanti kalau jadwal itu saya supaya nggak kemana-mana kan gitu. Ya, minimalnya ya. Kalau menganggap penting begitu. Walidzalika qila al-ilmu yu'tika ba'dahu hatta tu'tiya kullak ya. Fama ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Karena apa? Allah tidak akan memberikan ilmu orang yang di hatinya itu mendua. Ya, mendua itu gimana maksudnya? Ongkoh ngaji tapi hatinya kemana-mana. Ya. Calik nama di masjid tapi hatinya di pasar, ayat tuh Pak. Ya. Calik nama di masjid tapi hatinya itu mikirin naon itu. Jadi di masjidnya itu berarti daripada di rumah gitu. Lalu apa? Maksudnya di masjidnya daripada di rumah berarti gimana? Bisa jadi di rumah dicarikan pemajikan meninggal di masjid. Bisa jadi di rumah di godawai itu barudak. Di masjid, itu daripada namanya ngaji tapi daripada, bukan nawai itu saknyana ngaji. Sakitu para sadayana sedikit anu didugikeun ya 5:30 apa yang disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Dan apa-apa yang kita usahakan kita belajar bersama-sama ya Pak. Trak nama bareng-bareng. Saya sekedar membacakan dawuh para ulama, terlebih dari pesan Al-Imam Al-Ghazali melalui tafsir hadis dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan jadi manfaat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.